Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. بدء من تعليم وتعلم الإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين أجمعين، خصوصا مؤلف الكتاب الحبيب محمد بن عبد الله الهدار، ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وسعد في عمارة هذا المعهد سابقا ولاحقا، ولا يتغشاهم بالرحمة المغفرة وسكنهم الجنة، ويختم لنا ولكم حسنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali dalam majelis pengajian rutin subuh Ahad dalam keadaan sehat walafiat, dan kita ucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya minal aidin. Al-aidin jamak mudzakkar daripada aid. Aid itu isim fa'il daripada ada ya'udu audan, kembali. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang kembali. Kembali apa? Ada dua arti. Kembali kita bisa masuk di bulan Ramadan di tahun yang berikutnya. Kembali bisa merayakan hari raya di tahun berikutnya. Artinya kita satu sama lain saling mendoakan semoga semuanya panjang umur, bisa ketemu di tahun yang akan berikutnya, tahun yang akan datang. Atau bisa berarti kembali di situ seperti awal kehidupannya di atas dunia, yaitu kelahiran. Diawali dengan kelahiran. Semoga kita semuanya kembali seperti baru lahir, enggak bawa dosa, enggak pernah maksiat. Artinya semoga kita kembali suci, bersih seperti bayi yang baru lahir, enggak punya dosa, diampuni dosanya oleh Allah. Wal faizin. Doa yang kedua, semoga kita semuanya menjadi orang-orang faizin. Jamak mudzakkar dari faiz, isim fa'il dari faza yafuzu fauzan, artinya beruntung. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Apakah orang yang beruntung itu yang banyak duit? Ataukah orang yang beruntung itu yang rumahnya megah?
Orang yang beruntung itu yang terkenal, dihormati di mana-mana, yang menjadi raja, yang punya mobil, kendaraan yang mewah. Jadi raja di dunia, tapi masuk neraka di akhirat. Apakah beruntung? Kaya di dunia, tapi melarat ada di akhirat. Apakah beruntung? Enggak. Siapa orang yang beruntung? Orang yang beruntung itu adalah orang yang nanti di akhiratnya selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dinyatakan selamat dari neraka dan dia masuk ke dalam surga, maka dia menjadi orang yang benar-benar beruntung. Adapun kesenangan di dunia adalah kesenangan yang menipu. Senang Pak, rumahnya bagus ya. Tapi kalau sudah mati, rumah yang dibangun sendiri tidak menjadi tempat tinggalnya, orang lain yang menempati. Sementara ternyata, dibangun megah, sementara tempat kamu setelah itu adalah di kuburan. Malah anak-anak kamu yang cinta sama kamu, ketika kamu dikubur, yang ngidek-ngidek tanahnya. Seakan-akan, Pak, jangan kembali lagi ya. Mak, jangan kelihatan lagi ya. Kalau orang tua berangkat musafir pergi ke Mekah kah, Madinah kah, maka ditunggu kedatangannya. Kalau udah berangkat ke akhirat, enggak ditunggu kedatangannya. Datang dari musafir, seneng semuanya menyambut. Kalau udah mati datang lagi, semburat semuanya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini kesenangan yang menipu. Beli kendaraan dirawat, ya Allah, setiap hari disirami sampai kaduan montore. Ternyata kalau dia mati, bukan menjadi kendaraannya enggak full AC lagi. Al-bundusau wal kadilu. Keranda menjadi kendaraannya. Sangat sederhana, ada yang dari besi, ada yang dari aluminium, ada yang dari kayu. Kendaraannya orang lain, mobilnya orang lain yang naik. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Kehidupan dunia ini kesenangannya menipu. Duit yang dihitung setiap saatnya sampai beli komputer, pemasukan, pengeluaran, pemasukan yang dipikiri setiap saatnya gimana caranya tambah banyak duitnya. Ternyata kalau mati nggak dibawa. Nggak dibawa duitnya. Sepeser pun nggak dibawa. Nggak laku di kuburan, rupiah, dolar, yen, rial, nggak laku. Siapa yang menikmati? Orang lain yang menikmati, saudara.
Kalau begitu siapa ya orang yang beruntung? Apakah kaya di dunia, kendaraannya yang mewah, rumah yang megah? Orang yang beruntung itu ukurannya nanti di akhirat kalau selamat dari neraka masuk ke dalam surga. Kita saling mendoakan mudah-mudahan beruntung semuanya ya. Artinya selamat dari neraka semua dan semuanya masuk ke dalam surga. Kadang-kadang ditambahi lagi wal makbulin. Semoga semuanya menjadi orang-orang yang diterima. Diterima apanya? Diterima amal solehnya. Diterima ibadah sholatnya, ibadah puasanya, bacaan Qur'annya, zikirnya, zakatnya. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau beribadah nggak diterima, sama dengan sampean kerja nggak digaji. Semoga diterima oleh Allah sehingga mendapatkan pahala, sehingga mendapatkan rahmat, sehingga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya. Masih ditakdir untuk bisa ketemu lagi. Mungkin ada saudara kita, keluarga kita, teman kita, atau yang pernah hadir di sini saat ini sudah pindah alam, udah meninggalkan kita, mendahului kita. Tapi yang jelas, yang bicara maupun yang mendengarkan semuanya ini bakal juga akan berpisah. Gak ada orang yang hidup selama-lamanya. Kullu syai'in halikun illa wajhah, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini semuanya calon-calon mayit nih. Semuanya bakal menjadi penghuni kubur. Enggak ada satupun yang akan selamat. Ustadz maupun murid, kiai maupun santri, pejabat maupun rakyat, kaya ataupun melarat, semuanya calon mayit. Karena itu ayo, sisanya umur kita diatur, jangan sampai dibuat lupa lagi kepada Allah. Jangan sampai digunakan maksiat dan berbuat dosa lagi. Kurang tubuh maksiat, kurang lama dah kita ini menjadi orang yang lupa. Hitungan Pak, hitungan. Ayo kita hitung sekarang umurnya kita ini. Ya Allah, saya ini 44 tahun, 45 tahun. Kok khatam Quran berapa kali ya? Saya ini umur 50 tahun, sholat sunnahnya berapa ribu kali ya? Kok nggak bisa istiqomah masih? Mungkin lebih banyak dosanya sama istighfarnya. Paham Bu? Yang ngomong-ngomong itu ditegur. Karena itu kita semuanya jangan sampai akhirnya nyeselnya kalau udah mati. Jangan sampai sadarnya kalau ketemu Israel. Sampean Pak, nanti bakal semuanya ketemu malaikat. Namanya malaikatnya Israel. Sampean kalau ketemu sama Israel itu bukan berarti mau kenalan. Bukan berarti Israel itu mau ziarah sama sampean. Kalau sudah ketemu Israel artinya kamu mau finish hidupnya di atas dunia. Wis, andek. Baru di saat itu, loh, ketemu Israel. Baru mohon sama Allah, Rabbi akhirni ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tunda matinya ya Allah sebentar. Biar baca Quran, biar mau sujud, biar mau tobat, biar mau sedekah. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa
Ajalullah nggak bisa. Allah tidak akan menunda dari seorang pun kalau sudah datang ajalnya. Karena itu jangan sadarnya kalau ketemu Israel, Pak. Mudah-mudahan insya Allah kita dikasih sadar setiap saatnya, sehingga setiap saatnya selalu memperbanyak zikir ibadah kepada Allah Subhanahu. Saya teruskan sekarang membaca kitabnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Juzzus syawariba, potonglah asyawariba, kumis-kumis kamu. Wa arkhul liha, dan panjangkanlah al-liha jamak lihyah, jenggot-jenggot kamu. Khaliful yahud, tentanglah atau berbedalah kamu al-majus, orang-orang majusi. Hadits Muslim. Orang majusi itu adalah penyembah api. Dia meyakini Tuhan itu adalah api. Orang majusi itu, dia tadi itu jenggotnya dicukur, nggak seneng jenggot. Cuma kumisnya yang dirawat. Itu orang majusi. Dalam riwayat yang lain, wa khaliful yahud, orang Yahudi juga begitu. Jenggotnya dicukur, rengosnya, kumisnya yang dipiara. Nabi menyatakan, jangan sama lo ya. Bentuk rambut kamu, bentuk badan kamu sama dengan orang-orang penyembah api, sama dengan orang-orang Yahudi yang beda. Kamu umat Islam mempunyai bentuk sendiri, kumisnya ditipiskan. Sunnah ditipiskan kumis ini. Tipisnya kumis itu yang sekiranya bibirnya itu kelihatan. Paham ya? Kelihatan. Kumis sampai nutupi bibir itu ya apa? Itu kumis atau korden itu? Tipiskan kumis kamu. Jenggot dipiara. Karena itu miara jenggot ini kalau niat ngamalkan haditsnya Nabi ini, perintahnya Nabi ini, hukumnya sunnah. Karena ada perintah ini, wa arkhul liha. Piara jenggot itu ya diatur yang sekiranya rapi. Dipanteskan dengan bentuknya. Jangan nanti piara jenggot panjang tapi kayak krokot. Ya, panjang bagus, tapi yang sekiranya rapi. Paham ya? Yang sekiranya baik bentuknya. Dipersiskan dengan bentuknya begitu ya. Yang jelas jenggot dipiara gitu. Laki-laki itu, Pak, kalau ada jenggotnya itu lambang satu kesempurnaan bentuk. Kalau perempuan ada jenggotnya, Bu, bodoh ambil kambing. Tapi kalau laki-laki pakai jenggot itu satu kesempurnaan. Nih, tak kasih gambar. Singa ada jenggot ya. Kalau ada singa enggak jenggotan ya apa? Lalu ini singa apa? Laki-laki tapi seperti perempuan bersih, kan kodong hari ini orang. Karena itu dipiara supaya nampak
bahwa kamu itu adalah seorang laki-laki. Termasuk kesempurnaan daripada laki-laki ada jenggot. Tapi dipersiskan ya dengan bentuknya. Jangan nanti, maaf, kepalanya besar, jenggotnya titik. Srit, ngeredok. Ini jenggot atau alis ini? Jangan nanti kepalanya kecil, jenggot tidak gede-gede. Ya, dipersiskanlah yang sekiranya pantasnya gimana ya. Diniati itu semuanya adalah mengamalkan perintahnya Nabi, maka dia selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kamu perhatikan hadis ini. Akhirnya Nabi menyatakan apa? Khaliful majus, khaliful yahud. Jangan sama dengan mereka, orang-orang kafir. Kecenderungan niru sama orang kafir, baik itu pakaian maupun rupa maupun sampai masalah kumis dan jenggot itu akan membuat kamu tadi itu seneng sama mereka, mengidolakan mereka. Lah kalau sudah orang Islam ini seneng membentuk badannya seperti orang-orang kafir, sebentar lagi akhlaknya seperti mereka. Lah kalau sudah akhlaknya seperti mereka, maka bisa-bisa nanti agamanya berubah seperti mereka. Nah, tahapan ini yang dibuat oleh orang-orang Nasoro dan orang-orang Majusi. Katut umat Islam, mereka menampilkan diri dengan rambutnya yang warna-warni. Keren, katanya orang-orang Sungi. Dilihat sama pemuda-pemudanya, warna-warni rambutnya. Akhirnya orang-orang Islam anaknya niru. Sebenarnya Nabi sudah kasih warning ini, ngasih hati-hati nih. Bedalah kamu dalam segala hal, baik mengatur diri bahkan rambut kamu seperti orang-orang Yahudi, seperti orang-orang Majusi, seperti orang-orang Nasara yang beda. Malah ditiru sama umat Islam. Ya Allah. Hadrawan rambutnya semian. Ya Nabi, salam alaikum. Ya apa model begini umat Islam? Yang ditiru adalah orang-orang Majusi, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Akhirnya kecenderungannya seperti mereka. Tambah lagi setelah rambut, kupingnya ditambah anting-anting. Tambah lagi pakaiannya model-model. Bahkan kadang-kadang pakai celana, bagus celananya, disuwek dengguli. Dirobek lututnya. Lebih lagi panggil, dilukis kulitnya, ditato. Lah kalau sudah demikian, bentuk badan udah seperti mereka, berubah akhlaknya. Akhirnya minum minuman keras. Akhirnya kecanduan pil, kecanduan narkoba. Akhirnya yang disenangi bukan pengajian tapi lagu-lagu mereka. Subhanallah. Orang Indonesia rumahnya di desa lagu barat apal. Rumahnya di pelosok bisa apal lagu barat. Surat Yasin enggak hafal, Waqiah enggak hafal, Rotib enggak hafal. Umat Islam loh ini. Saya enggak berbicara orang-orang Nasara atau orang-orang Yahudi. Gara-gara niru ini.
Gara-gara menyerupai bentuk ini. Akhirnya nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat. Wah, tampil dengan bangganya seperti mereka. Sepak bola dipanggil, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya. Wah, tampil dengan macam-macam tatonya, rambutnya mekrok, warna-warni, bawa bendera di atas truk. Kita tanya, agamanya apa ini orang? Islam. Bapaknya ahli maulid, ibunya ahli manakib. Jangan dibiarkan anak-anak Anda ngikuti walaupun dalam bentuk anggota badan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Jangan. Wa khaliful yahud, yang beda sama dia. Karena itu jangan dibiarkan berantas itu semuanya. Nah, ini juga gambaran menyerupai orang-orang kafir itu adalah makruh jika tidak niat ngikuti mereka. Tapi kalau karena kecenderungan dan cinta bisa haram. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau memang itu termasuk bagian keagamaan, haram walaupun gak niat. Misal orang Islam pakai kalung salib, haram. Kenapa? Karena itu adalah lambang keagamaan orang Nasoro. Orang Islam pakai lagu-lagunya mereka, haram. Kenapa? Karena itu lambang keagamaan mereka. Kalau setuju dengan lambang itu, niat untuk menampilkan keagamaan orang-orang selain Islam, non-muslim, hukumnya murtad, kafir tadi. Jadi bukan antara halal dan haram, tapi antara haram dan kafir. Niatnya aksi-aksian Ustaz, tidak ada begitu. Haram itu hukumnya. Kalau niatnya, ya kita setuju dengan agama itu, hati-hati murtad. Ar-ridha bil kufri kufrun. Karena ridha dengan kekufuran itu adalah hukumnya kafir. Ingat baik-baik. Termasuk, dengarkan baik-baik ini, mengucapkan selamat Natal. Itu lambang keagamaan bagi orang-orang Nasoro. Mengucapkan selamat Natal. Itu lambang orang-orang Nasoro. Kalau kamu tadi itu ikut-ikutan, makruh hukumnya. Tapi kalau kamu itu setuju dengan peringatan kelahiran anak Tuhan, Natal itu merayakan kelahiran anak Tuhan, orang-orang Nasoro, hukumnya murtad, kafir. Loh, ada apa umat Islam mengucapkan selamat Natal itu? Lah, kita ini kan harus saling menghargai. Umat Islam itu bukan menghargai, tapi menghormati tetangga, menghormati masyarakat. Orang Nasoro pergi ke gereja, jangan diganggu.
Orang Nasara beribadah di tempat ibadahnya orang Konghucu ke kelenteng, biarkan. Cuma kalau umat Islam ikut-ikut ibadah di gereja, haram, bisa murtad. Umat Islam ikut-ikut ibadah di kelenteng, di sinagog, haram hukumnya. Nggak usah ikut-ikutan. Karena itu umat Islam nggak usah lagi mengucapkan Selamat Natal. Orang Nasoro merayakan Natalan sakarepe, tidak ada masalah. Tapi kita jangan satu sama lain, ya apa tetangga, biar sudah, biar tetangga. Tetap kamu baik dengan tetangga kamu. Tetap kamu baik. Kalau dikirimi makanan, jangan dimakan kalau berkaitan dengan kegiatan agama. Jangan. Pesen roti jangan, tidak oleh. Untuk merayakan Selamat Natal, beli roti dengan kamu. Ojo, maaf Pak, dilarang sama agama saya. Itu loh. Pesen kursi untuk gereja, jangan. Suruh buat kursi sendiri. Maaf Pak, dilarang sama agama saya. Urusan ibadah nggak boleh kita ikut campur. Karena dia menuhankan selain Allah. Begitu umat Islam. Jangan diputar balik, nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu apa dalilnya? Nggak benar itu. Belum sudah jelas di kitab-kitab fikih, nggak boleh. Kok nggak apa-apa? Buat dalil sendiri, pakai ijtihad sendiri, ya repot kalau sudah orang pakai ijtihad sendiri. Dengarkan baik-baik. Kalau tetangga kamu itu punya anak, orang kafir yang bukan Islam, kamu menyatakan, oh bagus anaknya, selamat ya, punya anak. Nggak apa-apa, nggak ada keterkaitan dengan agama. Kalau tetangga kamu tadi itu beli sepeda motor non-muslim, bukan muslim, wah baik sepeda motornya ya, bagus. Nggak apa-apa. Kalau dia tadi itu buka toko yang baru, nggak apa-apa. Tapi kalau dia tadi itu meresmikan gereja, nggak usah ikut-ikut. Itu urusan agama. Kalau dia tadi itu merayakan agamanya dia, nggak usah ikut-ikut. Lakum dinukum waliyadin. Agamanya kamu dan agamanya saya lain-lain. Agama harus berbeda-beda. Hati-hati. Gimana kalau doa bersama? Gak oleh. Kalau kita umat Islam berdoa, mereka ngamini, itu terserah. Tapi kalau sudah memohonkan kepada Tuhan selain Allah, kepada Yang Widi, kepada Buddha, kepada Konghucu, kepada Yesus, Anda amin, hati-hati loh. Setuju dengan itu bisa kafir. Kepada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus, amin, hati-hati loh. Bisa kafir nanti. Doa bersama itu umat Islam yang doa, yang lainnya amin, tidak apa-apa. Tapi kalau doa yang bersama tadi itu, tokoh agama lain mohon kepada doanya, kemudian kita amin, kamu itu minta kepada selain Allah. Nggak dipikir kadang-kadang. Lah ini loh, bahaya ya. Karena itu nggak usah ngikut tokoh-tokoh agama, ustadz, kiai-kiai model gitu. Itu menyesatkan. Tetap dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang memaksa hadis, mempelintir-pelintir muradnya hadis. Nah, kita nggak maulah bawa ada di sini. Cuma yang jelas
urusan agama harus berbeda. Bahkan pakaian pun dianjurkan berbeda. Bahkan membentuk tubuh pun sing beda. Jangan sama. Kenapa? Kecenderungan itu bisa mengakibatkan orang tadi itu berubah akhlaknya. Perubahan akhlak itu akan menghantarkan juga perubahan keyakinannya. Dan itulah yang diusahakan oleh orang-orang yang gak senang dengan Islam. Sampean orang Islam ini, Pak. Kalau sampean ini jadi orang Islam, walaupun sampean tadi itu baik, tetap ada sekelompok non-muslim itu gak senang. Gak senang bukan karena mau musuhan, gak senang sampean umat Islam. Wis itu dong. Gimana caranya sampean gak Islam? Walan tardha ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak ridho itu, enggak puas orang Yahudi, orang Nasara kalau sampean hadir pengajian ini, kalau sampean masih sholat tadi itu sampai kamu ngikuti mereka. Nah, ngikuti itu enggak langsung. Sampean mau dipaksa jadi Nasara, sampean dipaksa jadi Yahudi, enggak mungkin. Tapi sampean dipengaruhi enggak sholat, dipengaruhi enggak baca Quran, dipengaruhi ninggalkan ajaran agama, perempuannya dipengaruhi ninggalkan jilbab. Nah, banyak yang ngikuti. Keren ya kalau enggak pakai kudung ya. Waduh. Kalau pakaian ketat orang perempuan itu tambah bagus ya. Lah. Terpengaruh demikian. Mudah-mudahan selamat semuanya ya. Amin Allahumma amin. Insyaallah pengajiannya dibuka. Teman-teman yang belum tahu dikasih tahu, dan mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Wih. Ini banyak ini yang meninggal dunia, ya Allah. Ada 29 kalau kita bacakan towo ini. Yang sakit ada Bapak Munawi, Ibu Mala, Bapak Hashim, Bapak Hafid, Bapak Ibu Subiem, Ki Haji Abdul Karim, Siti Saram. Yang punya hajat Syamsul Arifin, Syamsul Huda, Jumairah, Hania, Cahyono, Ruwaidah, Nizar Fadil, Muhammad Nur Firdaus, yang hamil Ibu Sumarni, Ibu Rosidah, Ibu Ani, Ibu Surastri, Ibu Hafsah. Semoga mereka yang meninggal dunia Allah terima segala amal kebaikannya. Allah ampuni segala kesalahan dan dosanya. Dan semoga yang sakit Allah beri kesembuhan dengan segera, dan yang sehat Allah Subhanahu wa taala jauhkan daripada segala penyakit zahir maupun batin. Yang punya hajat Allah sampaikan semua hajatnya, dan semoga insyaallah yang hamil Allah Subhanahu wa taala jadikan selamat, melahirkan dengan selamat, anak yang akan dilahirkan jadikan anak yang saleh. Ala hadiniya kunya salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La
كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ويقضى عليك فإنه لا يذل العز وعليك تبارك لك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عددك والحمد لله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.